Shalom dan selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah revival Gereja Masai Advent hari ke-7, Distrik Jember. Pada malam hari ini kita masuk di malam yang kedua. Dan pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Untuk memulai ibadah kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh tim musik. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena acara revival malam kedua bisa berjalan dengan baik. Kami juga akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Billy Nenotek. Kiranya Engkau memberkati pembicara kami, sehingga apa yang dia sampaikan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, berkati juga semua jemaat yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai sehingga firman tidak melalui begitu saja, tetapi dapat kami ambil dan kami bagikan juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami serahkan semua acara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. La
Terima kasih kepada Jemaat SYS Muncar yang sudah melayani Tuhan pada saat ini melalui doa buka dan juga melalui lagu pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada saat ini kembali kami mengingatkan, bila mana ada hal-hal yang rindu kita doakan pada malam hari ini, silakan untuk mengirimkannya kepada kami di call center kami di nomor 0821 4292 1844, ataupun bila mana Bapak Ibu mengikuti melalui Zoom, boleh menuliskan di kolom chat, dan yang mengikuti melalui Facebook bisa menuliskan di kolom komentar. Pada malam hari ini, judul firman Tuhan kita adalah Benarkah aku takkan kekurangan? Satu judul yang luar biasa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Billy Nenotek. Beliau adalah Gembala Jemaat SYS Muncar. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan melalui lagu tema kita, Gembala Agung. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua, seluruh anggota jemaat distrik Jember dari berbagai jemaat yang pada malam hari ini boleh berkesempatan untuk bergabung bersama dalam ibadah revival distrik Jember. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan dari Tuhan agar menjadi bagian kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami akan disiapkan laksana tanda yang subur untuk siap ditaburi benih-benih firman Tuhan. Agar dengan demikian hidup kami akan bertumbuh, menghasilkan buah, dan kami dapat digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini judulnya adalah Benarkah aku takkan kekurangan? Ini satu pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Benarkah hari ini manusia hidup tanpa kekurangan? Mungkin kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Adakah dalam hidup saya merasa bahwa kurang atau ada yang tidak lengkap dalam kehidupan saya? Ataukah
Mungkin sudah ada, tetapi saya masih merasa kurang. Mungkin ya, mungkin. Fakta hari ini mencatat bahwa ada begitu banyak orang merasakan bahwa dalam kehidupannya selalu berkekurangan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk miskin pada Maret tahun 2020 mencapai 26,42 juta penduduk, khusus di negara Republik Indonesia. Wilayah DKI Jakarta mengalami penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Jadi penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,38%. Artinya ada orang yang berkekurangan dalam hal materi. Fakta kemiskinan dan kekurangan ini dipicu oleh berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan tidak ada lapangan kerja sehingga ada kekurangan. Ada yang merasa bahwa hidup makin berkekurangan dan tidak lengkap karena biaya hidup semakin mahal. Nah, sementara kita berada di situasi sekarang ini, di pandemi, maka orang memiliki alasan bahwa karena pandemi, maka banyak hal yang memicu sehingga orang mengatakan bahwa mereka berkekurangan dalam segala hal. Dunia hari ini kita bisa melihat banyak gedung pencakar langit yang dibangun di berbagai negara. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Ini hal yang sangat ironi. Semakin banyak tenaga medis, para dokter dengan berbagai macam spesialis, perawat, bahkan kecanggihan alat medis yang sudah bermunculan. Tetapi sayangnya banyak penderita sakit penyakit yang tidak dapat tertolong, tidak sembuh, dan akhirnya meninggal juga. Ini juga hal yang sangat ironi. Sekolah dibangun di mana-mana, guru yang sangat berkompeten, bahkan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah berbagai negara, tetapi anak didik tidak memiliki moral yang baik, atau bahkan tidak semua orang di dunia ini dapat memiliki pendidikan yang baik. Bahkan ada yang putus sekolah. Ini juga hal yang sangat ironi. Semakin canggih alat pengamanan, semakin hebat dunia militer, tetapi semakin banyak juga kebrutalan, bahkan kekacauan di mana-mana. Ini juga sangat ironi, Bapak Ibu Saudara. Dunia kita hari ini banyak sekali gereja muncul, banyak doktrin, banyak ajaran, banyak teolog, bahkan teologi yang muncul, dan banyak ahli-ahli kitab. Tetapi sayang, Bapak Ibu Saudara, banyak orang, banyak manusia menderita, bahkan banyak yang ada di dalam keadaan stres, penuh kekurangan, bahkan hilang harapan, dan akhirnya mereka hilang imannya kepada Allah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Fakta yang kita bisa lihat, yang kita tidak bisa pungkiri hari ini terjadi, bahkan mungkin terjadi kepada kita juga pada hari ini. Apakah mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman orang muda merasa kurang dalam kehidupan ini? Oh, pendeta, saya kurang dalam hal ini. Mungkin ada yang mengatakan saya kurang ini, Pak Pendeta, padahal itu sudah ada. Orang muda mungkin katakan saya kurang ganteng, Pak Pendeta, saya tidak cantik, Pak Pendeta. Ini adalah kekurangan-kekurangan dan fakta yang kita bisa lihat pada hari ini. Apa
kekurangan itu berarti adalah sebuah perkataan yang ditulis dalam Mazmur pasal 23? Apakah Mazmur pasal 23 itu bohong? Atau apakah kita salah mengerti maksud dari ayat itu? Atau mungkinkah ayat ini ditujukan kepada semua orang tapi justru hanya berlaku pada segelintir orang saja? Lalu pertanyaannya, di mana kebenaran ayat itu sebenarnya? Pertanyaannya adalah kurang atau tidak cukup? Ataukah kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita hidup dalam kelimpahan, tetapi kita merasa kurang dan tidak cukup? Realita kehidupan sekarang ini, dalam kehidupan ini sering dijumpai hal-hal yang membuat kita merasa tidak cukup. Tidak cukup bahagia, tidak cukup gembira, tidak cukup puas dengan kenyataan, tidak cukup, dan tidak cukup. Kebahagiaan yang tidak permanen, selalu ada keterbatasan. Sepertinya terlalu singkat, selalu ada yang kurang, dan tidak cukup dalam kehidupan ini. Kita selalu merasa kekurangan dan tidak cukup atas semua yang sudah ada. Apalagi sesuatu yang belum ada. Kita bahkan bisa saja berusaha untuk mencapai hal yang tidak ada itu. Bahkan ketika sudah ada, kita merasa tidak cukup, masih berkekurangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dua pertanyaan penting yang kita perlu renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah, apakah perbedaan antara kebutuhan atau keperluan dan keinginan? Yang kedua, apakah perbedaan antara kekurangan, cukup, memuaskan, mapan, atau berlebihan? Apakah kita membutuhkan, atau apakah itu adalah keinginan hati kita yang kita ingin penuhi, dan akhirnya kita bisa melakukan apa saja untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kita hari ini hidup kekurangan. Boleh jadi hari ini kita hidup dalam kelimpahan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, janji firman Tuhan itu tidak pernah tidak berhasil, selalu berhasil. Kasih Tuhan itu berlimpah bagi kita semua, tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Selalu baru tiap pagi, dan besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Permasalahannya adalah, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyadari besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, atau justru kita merasa berkekurangan, bahkan kita bersungut-sungut dalam kehidupan kita? Kekurangan yang mana yang dimaksud dalam Mazmur 23 ayat 1 yang akan Allah penuhi? Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Matius 6 ayat 8 mengatakan, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman orang muda percaya akan janji firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi. Allah akan memenuhi segala keperluan kita, keperluan jasmani, keperluan rohani, apapun. Bahkan sebelum kita minta, Bapa kita yang di sorga sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Mazmur 23 adalah gembala dan domba. Dalam tulisan-tulisan Raja Daud, bahkan dalam pengalaman kehidupannya yang dituliskan oleh orang lain tentang dirinya, figur ayah atau bapak hampir tidak pernah disebutkan. Yang ada justru diberi penjelasan secara khusus tentang figur seorang gembala. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa. Nampaknya semenjak kecil Raja Daud terpisah dari orang tuanya dan hidup mandiri. Dia sebagai seorang gembala domba. Setiap hari kehidupannya selama bertahun-tahun dia hidup bersama domba pemeliharaannya di padang. Para pemimpin hebat di Israel pun demikian. Mereka ditamatkan dari Universitas Padang Belantara. Dengan gurunya adalah domba-dombanya. Dan mereka adalah apa? Sebagai pengajarnya. Kita bisa melihat kehidupan dari Musa. Kita bisa melihat kehidupan dari Raja Daud. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kehidupan mereka, di mana mereka menjadi seorang gembala yang Allah telah tetapkan mereka. Ada seorang yang bernama Philip Keller. Di dalam bukunya A Shepherd Looks at the 23rd mengatakan bahwa domba tidak pernah beranjak dari tempatnya, bahkan sekalipun tidak ada lagi makanan kecuali dituntun oleh sang gembala, ia bagaikan bayi yang tidak berdaya. Itu sifat domba. Yang kedua, domba adalah binatang yang tidak memiliki insting. Berbeda dengan anjing, burung merpati, kucing, dan lain-lain. Sehingga jika mereka hilang, kecuali dicari dan dituntun oleh sang gembala agar mereka bisa pulang. Karena dia tidak dapat pulang dengan sendirinya. Yang ketiga, domba adalah hewan yang paling mudah dimangsa karena tidak punya senjata berbahaya dalam tubuhnya yang dia miliki. Taring mungkin, cakar, agar dia dapat mempertahankan dirinya dari musuh yang akan menyerangnya. Itulah beberapa hal tentang domba. Yang berikut, ada seorang yang bernama Kilgore. Dia mengatakan bahwa domba adalah binatang yang paling membahayakan dirinya sendiri. Karena selain tidak memiliki perlindungan diri yang cukup, juga sebagian besar waktunya hanya dihabiskan dan berkonsentrasi penuh untuk makan saja. Yang kedua, yang paling berbahaya jika domba telah dipenuhi dengan bulu, dia bisa mati hanya karena tidak sanggup membalikan badannya, sehingga tidak bisa makan dan akhirnya dia mati kelaparan, kecuali harus ditolong oleh gembalanya. Jadi domba itu tanpa bahaya serangan mangsa, dia bisa mati sendiri. Yang berikut, satu-satunya kelebihan dia adalah pendengarannya. Domba itu peka untuk mendengarkan bahaya. Begitu ada bahaya sedikit,
langsung respon dan dengan kepekaannya mendengarkan, sehingga justru menjadi hewan yang sangat sensitif, bahkan terlalu gampang stres. Itulah sifat dari domba. Dengan fakta-fakta yang kita lihat dari sang domba, maka domba adalah binatang yang sangat tidak berdaya dalam kehidupannya. Domba adalah hewan yang sangat gampang celaka, penuh dengan resiko, dan bahkan mudah sekali untuk mati. Domba adalah binatang yang penuh dengan kekurangan. Dan domba sama dengan kehidupan manusia. Domba itu sama dengan kehidupan saudara dan saya. Kita adalah domba-domba itu. Sehingga kalau domba adalah manusia, maka sama seperti domba, manusia tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri kecuali Allah menolongnya untuk mendapatkannya. Sama seperti domba, maka manusia tidak bisa menghindari bahaya yang mengancam, bahkan tidak punya kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Sehingga bila ajal telah tiba, maka kecuali Allah menolongnya untuk menghindari bahaya yang mengancam domba itu, yaitu diri kita sendiri. Sama seperti domba, manusia juga bisa mati dengan sendirinya, tanpa bisa menolong dirinya sendiri, kecuali Allah menolongnya untuk memperoleh keselamatan. Sama seperti domba, kita manusia tidak punya insting untuk kembali pulang ke rumah, kecuali ada tuntunan, ada yang menolong kita, yang menuntun kita untuk jalan pulang ke rumah, yaitu rumah Bapa di sorga. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak memperlengkapi kita dengan kekuatan khusus atau kemampuan khusus untuk dapat mempertahankan diri terhadap musuh kita? Jawabannya adalah, Allah ingin agar dalam kehidupan kita ini, mari kita belajar untuk bergantung sepenuhnya setiap saat kepadanya. Itulah sebabnya kita tidak punya pertahanan khusus. Kita butuh bergantung kepada Allah. Seberapa banyak dari kita yang bertahan untuk kehidupannya sendiri tanpa pertolongan Tuhan? Kalau hari ini kita masih mengandalkan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sangat berbahaya. Mangsa ada di depan kita dan siap untuk menangkap kita, menerkam kita. Itulah sebabnya kita perlu bergantung kepada Allah kita. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sang gembala agung memberikan nyawanya bagi kita semua, domba-domba yang sangat ia perhatikan. Apakah kita mengenal Allah sebagai gembala agung kita? Fakta kehidupan manusia, faktanya adalah bahwa kehidupan ini selalu penuh dengan kekurangan. Itu pasti. Faktanya adalah bahwa manusia tidak pernah mampu mengatasi kekurangan itu. Kita butuh seseorang untuk memenuhi keperluan kita, dan orang itu adalah Yesus Kristus, Sang Gembala Agung itu. Fakta yang berikut bahwa manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri.
Kenapa? Karena manusia itu adalah bagian dari kekurangan itu sendiri. Yang satu berkurang. Jadi kita tidak bisa berteriak kepada manusia. Karena manusia yang satu juga adalah manusia penuh dengan kekurangan. Bagaimana kita bisa berteriak yang adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, berteriak kepada manusia yang penuh kekurangan juga? Kita perlu meminta kepada yang berkelimpahan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah penolong kita. Fakta bahwa manusia butuh penolong. Kita sangat membutuhkan penolong. Dan faktanya adalah bahwa manusia butuh gembala. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada kita agar kita memahami dan mengerti. Yang pertama, jangan coba-coba berusaha untuk mencari perlindungan diri sendiri atau kepada orang lain. Carilah perlindungan kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yang berikut, selama hayat di kandung badan, Gembala Agung akan menjaga, memenuhi segala keperluan kita. Jangan takut, selama saya hidup, selama kita hidup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara hidup, jangan khawatir. Karena selama itu pun berkat akan berkecukupan, bahkan berlimpah dalam kehidupan kita. Yang berikut, ingatlah selalu untuk terus berada dekat dengan Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kemana Yesus pergi, ikut dia terus. Jangan jauh. Karena kalau ketika kita jauh, maka kita akan segera dimangsa oleh si pemangsa yang sedang kelaparan. Sebagai ayat terakhir untuk kita, mari kita bacakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan pernah kekurangan, karena Dia selalu memenuhi segala keperluan kita. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kita bersama. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mulaikan doa syafaat kita. Kita serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Malam yang indah, malam yang kedua dari ibadah revival Jemaat Sedistrik Jember. Kami datang kembali padamu Bapa, mengucap syukur atas rahmat dan berkat yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, oleh karena begitu agungnya kasih setiamu, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami telah disegarkan oleh berkat firman Tuhan. Engkaulah Gembala Agung kami, yang akan senantiasa mencukupkan segala keperluan hidup kami. Bersama Tuhan kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, untuk jaminan Tuhan yang begitu agung
sehingga kami boleh merasa yakin bahwa kami anak-anak-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Billy Nenotek yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu kiranya menyertai saudara kami dalam pelayanan ini, agar beliau dapat selesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di jemaat yang telah Tuhan percayakan. Berkati jemaatnya, jemaat SYS Muncar, kasih setia Tuhan menyertai sehingga melalui gembalaannya, maka jemaat Tuhan di Muncar ini akan semakin maju dan berkembang. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan se-distrik Jember ini, mulai dari Probolinggo, Lumajang, Tunjung Rejo, Jember, Semboro, Asem Bagus, Banyuwangi, dan Muncar. Kiranya rahmat Tuhan menyertai kami masing-masing di dalam pelayanan, di dalam setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Biarlah kasih setia Tuhan akan menyertai masing-masing kami, sehingga banyak jiwa kami boleh datang persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jiwa yang telah belajar kebenaran firman-Mu di setiap jemaat yang kami gembalakan. Biarlah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik bagi mereka masing-masing. Teristimewa Bapa, agar Roh Kudus yang boleh bekerja, sehingga setiap benih kebenaran yang akan kami terima dari malam ke malam benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh anggota jemaat se-distrik Jember ini dengan segala pergumulan masing-masing di tengah pandemi ini, Tuhan. Kasih Tuhan kiranya cukupkan segala kebutuhan kami, sebab kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Biarlah setiap rumah tangga Tuhan yang akan mencukupkan, sehingga apapun keperluan anak-anak-Mu, kami semua akan selalu berkecukupan di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati jaringan internet yang kami gunakan sepanjang pekan ini. Tuhan kiranya pimpin agar semua berjalan dengan lancar, dan kasih sayang Tuhan sajalah yang dapat melakukannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk rencana KKR se-distrik Jember yang akan diadakan tanggal 21 sampai 26 Juni yang akan datang. Kuasa Tuhan pimpin. Peristiwa Pendeta David Panjaitan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menyertai sehingga beliau dapat sampaikan pekabarannya dengan baik. Kami rindu Tuhan, ada kebangunan rohani di dalam jemaat Tuhan. Dan teristimewa Bapa, kami semua disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, biarlah kasih sayang Tuhan yang akan pimpin kami sepanjang sisa hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kehendak Tuhan yang jadi. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah mengikuti rangkaian ibadah revival di malam yang kedua ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk lagu-lagu pujian, untuk firman Tuhan, dan juga untuk doa yang sudah kita layangkan. Kami tetap mengundang, kita semua boleh bergabung kembali besok malam di malam yang ketiga. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adrian Runesi. Beliau adalah Gembala Jemaat Banyuwangi. Untuk itu, kami tetap mengundang semuanya boleh kembali bergabung, baik itu melalui Zoom di link yang sudah dibagikan, ataupun melalui akun Good News Broadcasting, akun Facebook, ataupun melalui aplikasi Good News Radio 8. Kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.